Gue dapet cerita ini dari teman gue yang kuliah di Surabaya. Dan kejadian ini di kampusnya, tepatnya di daerah Sukolilo. Jadi kejadian itu di tahun 2018. Gedung jurusannya teman gue ini tuh baru jadi sekitar tahun 2016. Dan beberapa spot di daerah jurusannya ini tuh masih terbengkalai gitu pembangunannya. Karena kayak bekas rawa sama bekas tanah kosong gitu loh. Oke. Dan gara-gara terbengkalai, dibuatlah kantin sementara di belakang gedung jurusannya ini. Tempatnya tuh agak di pojok, di bawah pohon gede yang lumayan lebat. Jadi kalau siang tuh lumayan adem. Nah, nggak jauh dari kantin sementara ini ada gedung genset. Kantin sementara ini tuh bisa dibilang rangkanya tuh dibuat pakai kayu dan atapnya tuh pakai terpal plastik biru yang bisa dipakai buat alas tenda. Jadi kayak rada-rada pecel lele gitu kali ya. Iya. Dan kalau malam tuh bener-bener gelap karena nggak ada lampu di situ. Begitu juga si gedung genset ini yang ada di dekat si kantin sementara itu. Gedung genset tuh gedung listrik gitu kan maksudnya? Iya, mau jadi kayak ada satu bangunan yang ya nggak segede gedung juga sih mungkin ya. Tapi si bangunan ini isinya genset gitu loh, yang cukup gede ya buat nampung listrik cadangan buat si jurusan ini gitu lah. Oh, I see. Nah, kejadiannya itu terjadi sekitar jam 2-an malam. Jadi di malam itu anak-anak itu lagi ngadain kayak acara syukuran gitu, karena ada angkatan yang mau wisudaan. Jadi emang mereka sering bikin acara syukuran ini gitu loh. Oke. Ini tuh acaranya kayak di belakang gedung kampus, kayak ada space gitu loh. Nah jadi singkat cerita, setelah acara selesai, banyak yang udah pulang dan si gedung jurusan ini udah mulai sepi. Ada satu cowok, sebut aja namanya Aldi. Dia tuh ke toilet mau pipis. Setelah keluar toilet, Aldi ngeliat dari jauh ada dua orang temannya Aldi ini jalan ke arah kantin. Nah, kantin sementara yang tadi gue bilang, itu tuh arahnya berlawanan banget sama tempat acara mereka. Jadi kalau misalkan dari toilet, kalau lo mau ke acara tempat syukuran ini, itu tuh ke arah kanan. Tapi kalau ke kantin yang sementara, itu ke arah kiri, ngelewatin gedung genset juga. Jadi kayak ya gampangnya, di ujung misalnya tempat acaranya, terus kayak di tengah-tengah area jurusan itu toilet, terus kalau misal lo kiri, itu ya tadi gedung genset, habis itu di ujungnya kantin gitu. Nah, Aldi tuh coba ngikutin teman-temannya dari jauh. Dia coba panggil-panggil tuh dua temennya, dan gak nyaut. Terus Aldi mulai rada jalan cepet buat ngejar dua temennya ini. Aldi ngelewatin gedung genset, dan dari jauh Aldi ngeliat dua temennya itu belok ke arah tempat kantinnya itu, kantin sementara. Tapi pas Aldi samperin, pas dia udah sampai kantin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kantin sementara ini kosong gitu aja. Ngerasa ada yang nggak beres, Aldi langsung balik arah tuh. Dia buru-buru ke tempat acara syukuran. Di situ dia mulai deg-degan, udah mulai takut tuh dia. Mana kampusnya udah gelap juga kan. Tapi waktu mau ngelewatin gedung genset, Aldi kaget banget. Sampai dia diam terpaku. Aldi tuh shock banget. Karena dia ngeliat di depan gedung genset ini, jauh di depan dia ngeliat ada sosok mirip banget sama diri dia sendiri. Persis sama kayak dia, pakaiannya pun sama. Kemeja biru sama celana jeans. Dia ngeliat ada sosok mirip banget sama diri dia sendiri. Tapi bedanya, sosok ini tuh mukanya lesu dan pucat. Dan sosok ini tuh ngeliatin Aldi dengan tatapan kosong. Aldi diam beberapa detik, tapi akhirnya dia bisa gerak dan dia langsung lari ke arah belakang. Aldi coba cari jalan lain, karena harusnya kan ngelewatin genset itu dong. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu, ngelewatin kantin sementara lagi. Dia lari kenceng banget. Tapi pas Aldi ini ngelewatin kantin sementara itu, di dekat kantin itu kan ada pohon lebat yang gue bilang tadi kan. Di situ Aldi ngeliat di pohon itu ada orang malam-malam jam 2 pagi meluk pohon besar ini. Dan mukanya si orang ini tuh nempel sama si pohon. Kayak lu bayangin Muinat, ngapain kan jam 2 pagi orang melukin pohon besar gitu. Mana kampusnya juga gelap banget. Aneh banget kan? Lagi mabuk kali, Bi. Nah, Aldi juga mikir gitu awalnya. Tapi gak lama Aldi tuh kalau orang yang melukin pohon ini, baju dan celananya itu persis kayak baju dan celana dia. Anjir. Ada dua orang yang sama berarti. Nah, dan yang bener aja Mui, tiba-tiba orang yang meluk pohon ini nengok ke arah Aldi. Dan ternyata mukanya persis sama sosok yang Aldi lihat di gedung genset tadi. Yang mana ya mukanya Aldi sendiri gitu loh.
Aldi langsung lari kenceng banget ke arah tempat acaranya dia, dan dia nggak berani ngelihat ke arah belakang lagi. Sampai di tempat acaranya, Aldi langsung buru-buru ambil tas dan ambil barang-barangnya dia. Di situ beberapa teman Aldi yang masih ada ngeliatin Aldi keheranan dan nanyain, Aldi kenapa kok buru-buru? Dan mukanya Aldi tuh pucet ketakutan banget. Tapi Aldi nggak ngegubris sama sekali. Dia udah nggak kepikiran apa-apa selain cuman ya dia mau pulang aja ke kosannya gitu loh. Langsung lah Aldi cabut ke parkiran motor. Dan begitu sampai di motornya, Aldi langsung hidupin motornya dia dan buru-buru mundurin motornya. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang megang pundaknya Aldi. Seketika Aldi kaget banget. Perasaannya campur aduk tuh di situ. Tapi pas Aldi nyoba buat nengok ke belakang, yang pertama kali dia lihat itu ke arah perut orang yang megang pundak dia. Oke. Ini duduk di jok motornya kan, Bi? Enggak, Muy, masih berdiri. Oh. Dan bener aja, baju orang ini kemeja biru dan celana jeans. Masih sama persis kayak baju yang Aldi pakai malam itu. Tapi pas Aldi ngeliat ke atas, dia udah nggak lihat muka yang mirip sama muka dia lagi. Kali ini dia ngeliat sosok yang megang pundak dia itu mukanya nggak berkulit, daging semua. Bola matanya keluar hampir mau copot, dan dari pipinya sosok ini tuh keluar nanah banyak banget. Terus si sosok ini ngomong, "Nebeng dong, aku mau nginep di tempat kamu."